Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dan hai para analis. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil resume jurnal kami yang mengambil bidang farmasi. Video ini kami buat atas pemenuhan dari tugas pembelajaran kimia organik. Saya Muhammad Ittihar, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazaura. Saya akan membacakan mengenai bidang penelitian beserta latar belakang. Bidang penelitiannya adalah farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk mengenai obat. Ilmu farmasi adalah terapan dari minimal 3 bidang ilmu, yaitu kedokteran, kimia, dan biologi. Ruang lingkup ilmu farmasi tak hanya berfokus pada ilmu bidang eksakta, melainkan juga pada ilmu bidang sosial seperti manajemen farmasi, beserta farmakoekonomi. Untuk latar belakang, paracetamol adalah obat analgesik atau obat penurun rasa sakit atau nyeri, dan antipiretik, yaitu penurun panas atau demam, yang aman, efektif, dapat ditoleransi dengan baik, dan murah dengan efek samping yang relatif sedikit bila digunakan pada dosis terapeutik yang dianjurkan. Paracetamol pertama kali diperkenalkan pada tahun 1955 untuk aplikasi klinisnya dalam penyembuhan demam, sakit kepala, dan rasa nyeri. Kemudian, sejak saat itu, mulai banyak digunakan secara luas hampir di seluruh dunia. Paracetamol seringkali diresepkan dalam bentuk campuran dengan obat lain. Obat ini dapat ditemukan dalam berbagai macam sediaan seperti tablet, kaplet, kapsul, sirup, dan serbuk. Pada industri farmasi, pengawasan mutu merupakan salah satu bagian dari cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Untuk memberikan kepastian bahwa produk mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya, agar hasil produksi yang dipasarkan memenuhi persyaratan CPOB. Pada persyaratan ini, perlu dilakukan penetapan kadar paracetamol dalam tablet, yang menurut persyaratan Farmakope Indonesia FI edisi 4 tahun 1995, yaitu tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Besarnya kadar zat aktif paracetamol dalam sediaan obat tablet yaitu 500 mg. Kadar yang tidak sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan pada suatu senyawa obat akan mempengaruhi efek terapi yang diharapkan dan dapat menimbulkan hal-hal buruk, baik ditunjukkan dengan timbulnya efek samping yang tidak diinginkan ataupun timbulnya efek toksisitas yang dapat membahayakan bagi konsumen obat tersebut. Oleh karena itu, penetapan kadar paracetamol sangat penting dilakukan untuk mengetahui ketetapan kadar paracetamol dalam sediaan tablet tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometer ditemukan pada tahun 1940 oleh Arnold J. Bachmann dan rekan-rekannya di National Technologies Laboratories. Pengenalan, namun kelompok seperti dipimpin oleh Bernard B. Brodie 1907 sampai 1989 melanjutkan menggunakan instrumen untuk mengembangkan kuantitatif. Prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis adalah interaksi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi yang lebih tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah UV-Vis untuk semua struktur elektronik, tetapi hanya pada sistem terkonjugasi struktur elektronik dengan adanya ikatan pi dan non-bonding elektron. Kemudian, cara kerja spektrofotometri UV-Vis yaitu sinar dari sumber radiasi menuju ke monokromator. Kemudian cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin yang berotasi. Kemudian detektor menerima cahaya secara bergantian, berulang-ulang. Kemudian sinyal listrik dari detektor diproses dan diubah ke digital menjadi sebuah data. Spektrofotometri UV-Vis merupakan suatu metode yang tidak baku, oleh karena itu dilakukan sebelum
sebelum metode yang digunakan untuk penetapan suatu kadar diterapkan dalam suatu pengujian laboratorium, terlebih dahulu dilakukan validasi. Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa metode tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya itu menurut Tetrasari 2003. Maka metode analisis dapat memberikan data yang dipercaya jika memenuhi beberapa parameter validasi yang telah disyaratkan, yaitu ketelitian, presisi, kemudian kecermatan, akurasi, linearitas, batas deteksi LOD, batas kuantitasi LOQ, selektivitas, dan ketangguhan metode. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Di sini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus preparasi larutan induk paracetamol 400 ppm. Yang pertama, kita timbang 20 mg serbuk standar paracetamol, kemudian dilarutkan dengan etanol dalam gelas beker. Lalu larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan kemudian ditera dengan etanol sampai tanda tera. Selanjutnya, preparasi larutan baku. Nah, larutan induk 400 ppm yang sebelumnya itu dibuat larutan baku dengan seri konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm sebanyak 25 ml. Sebelumnya, kita harus siapkan dulu 4 labu ukur yang berlabel 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Kemudian, buat larutan standar antara 100 ppm. Kemudian, masukkan larutan standar antara paracetamol 100 ppm tadi dengan formulasi 2 ppm 0,5 ml, 4 ppm 1 ml, 6 ppm 1,5 ml, 8 ppm 2 ml, dan 10 ppm 2,5 ml. Masukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Kemudian masing-masing larutan baku tersebut diseka, dihimpitkan, dan dihomogenkan. Selanjutnya, ini ada grafik hubungan konsentrasi dengan absorbensi, di mana semakin tinggi konsentrasi larutan paracetamolnya tersebut akan semakin besar nilai absorbensi yang dihasilkan. Atau semakin tinggi konsentrasi paracetamolnya, itu akan semakin pekat si larutan paracetamolnya. Selanjutnya, itu ada penetapan panjang gelombang maksimum. Yang pertama, kita siapkan dulu larutan baku dengan konsentrasi 6 ppm, kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 200-400 nanometer. Selanjutnya, panjang gelombangnya nanti dipilih yang mana panjang gelombangnya itu menghasilkan serapan yang tertinggi. Selanjutnya ada penentuan operating time. Yang pertama, siapkan larutan baku dengan konsentrasi 6 ppm, kemudian larutan ini diukur dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum sampai diperoleh absorbensi yang relatif konstan dengan rentang pembacaan setiap 2 menit sekali. Selanjutnya ada penentuan ketelitian. Nah, di sini kita harus siapkan larutan baku dengan konsentrasi 6 ppm, kemudian larutan tersebut diukur serapannya di spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum sebanyak 10. Selanjutnya adalah penetapan kadar sampel. Pertama, 10 tablet sampel uji yang telah memenuhi keseragaman bobot, kemudian digerus hingga halus dan homogen. Kedua, sampel serbuk ditimbang sebanyak 20 mg dan dilarutkan dengan etanol. Ketiga, larutan disaring dengan kertas saring Whatman nomor 42 dan dimasukkan ke dalam lampu takar 50 ml, kemudian ditera dengan etanol sampai tanda tera. Selanjutnya, larutan tersebut dipipet sebanyak 0,25 ml, kemudian diecerkan dengan etanol hingga konsentrasi 4 ppm sebanyak 25 ml. Ukur serapan larutan pada panjang gelombang maksimum. Penetapan kadar diulangi hingga 10 kali pengukuran. Catatan, apabila serapan dari larutan sampel uji masih berada di luar range serapan larutan standar, maka larutan diecerkan hingga serapannya masuk di dalam range. Berikut adalah data penetapan kadar sampel. Dari 10 pengulangan,
terbukti bahwa di 10 pengulangan tersebut terdeteksi paracetamol, di mana dari rata-rata 10 pengulangan didapatkan kadar paracetamol sebesar 408,686 mg. Dan jika dikonversi ke dalam persen, maka didapatkan sebesar 63,28%. Selanjutnya adalah penentuan ketepatan atau akurasi dengan spike method. Pertama, larutan sampel diuji pipet sebanyak 0,25 mili dan dimasukkan ke dalam labo ukur 25 mili. Kemudian ditambahkan 1 mili larutan baku paracetamol dengan konsentrasi 400 ppm. Yang kedua, ditetapkan volume larutan sampai tanda batas dengan etanol dan digojok hingga homogen. 3. Larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometri UV sebanyak 10 kali. Keempat, hasil absorbasi digunakan untuk menghitung harga perolehan kembali atau persen recovery. Berikut adalah data ketepatan atau akurasi dengan spike method. Dari 10 pengulangan didapatkan bahwa rata-rata persen recovery yaitu sebesar 106,9507%, yang mana ini masuk ke dalam range yang dianjurkan, di mana range yang dianjurkan adalah 90 hingga 110%. Selanjutnya adalah penentuan selektivitas. Pertama-tama disiapkan larutan contoh dan larutan standar. Kedua, larutan diukur dengan spektrofotometri UV pada rentang panjang gelombang 200 dan 400 hingga 400 nanometer. Hasil kedua spektra tersebut dibandingkan. Di sini ada data dari penentuan selektivitas. Warna biru menandakan bahwa itu merupakan spektra dari UV standar, dan warna merah merupakan spektra UV dari sampel. Di sini kita bandingkan adalah spektra UV dari standar dan spektra UV dari sampel. Spektra UV dari standar terbukti ada paracetamol di panjang gelombang 247,0 nanometer dengan kisaran absorbasi adalah 0,5. Dan di spektra UV sampel didapatkan bahwa terdapat paracetamol di panjang gelombang 248,0 nanometer, di mana terdapat penyerapan sebesar 0,2 hingga 0,3. Di sini terdapat perbedaan 1 nanometer dikarenakan pada sampel terdapat banyak kandungan zat aktif lainnya dan senyawa organik lainnya, sehingga dapat mengganggu dari penyerapan sinar UV tersebut. Selanjutnya adalah uji ketangguhan metode. Pertama, disiapkan larutan sampel. Kedua, larutan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum, panjang gelombang maksimum plus 1, dan panjang gelombang maksimum min 1. Yang terakhir adalah pengukuran diulangi hingga 10 kali. Dari 3 panjang gelombang maksimum, yaitu ada 246 nanometer, ada 247 nanometer, dan 248 nanometer, didapatkan bahwa pada panjang gelombang 246 nanometer didapatkan RSI sebesar 0,4451%, yang mana masuk ke dalam syarat keterimaan sebesar di bawah 2%. Dan pada panjang gelombang 247 nanometer didapatkan RSI sebesar 1,5880%, yang mana masuk ke dalam syarat keterimaan di bawah 2%. Dan pada ABS 248 nanometer didapatkan RSI sebesar 0,4411%, yang menyatakan bahwa masuk ke dalam syarat keterimaan yaitu di bawah 2%. Dari data berikut dapat disimpulkan bahwa metode tersebut dapat digunakan untuk mengukur kadar dari paracetamol.
Kemudian, struktur analat parasetamol memiliki rumus empiris yaitu C8H9NO2 dan common name-nya yaitu acetaminophen dengan IUPAC name-nya yaitu N-asetil para aminophenol. Parasetamol memiliki sifat fisika yaitu memiliki densitas sebesar 1,263 gram per cm kubik dengan titik leburnya sebesar 169 derajat Celcius atau 336 derajat Fahrenheit dengan massa molar atau BM sebesar 151,17 gram per mol dengan KSP sebesar 1,4 gram per 100 mili atau 14 mg per mililiter. Parasetamol memiliki wujud yaitu butiran kristal berwarna putih dan memiliki rasa yang pahit. Seperti parasetamol yang seperti kalian minum pada obat demam memiliki rasa yang pahit. Pasti kalian pernah merasakannya. Kemudian parasetamol larut dalam air, alkohol, dan aseton serta tak larut dalam benzen dan ether. Sehingga dapat kita simpulkan parasetamol bersifat polar. Kemudian stabil pada pH di atas 6 dan tidak stabil pada pH asam atau di bawah 6. Yang kemudian gugus fungsi pada parasetamol memiliki gugus fungsi 2, yaitu yang pertama fenol. Fenol memiliki rumus yaitu benzen plus OH. Kemudian amida sekunder. Amida memiliki rumus yaitu RCONH. Lalu amida di sini mengikat 2 sehingga sekunder. Berarti dapat kita simpulkan gugus tersebut adalah amida sekunder. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan berdasarkan jurnal dengan judul Validasi Metode Analisis dan Penetapan Kadar Parasetamol dalam Sediaan Tablet Secara Spektrofotometri UV-Vis yang disusun oleh Muhammad Imam Sayuti dan Puji Kurniawati dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Kadar parasetamol yang diperoleh dalam sampel tablet obat sebesar 408,686 mg dengan persentase kadar sebesar 63,28%. Sehingga kadar yang terdapat dalam sampel obat tidak sesuai dengan standar dan label klaim yang telah ditetapkan. Dan metode spektrofotometri UV-Vis yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi parameter yang telah ditetapkan dalam uji validasi, sehingga metode ini dapat diterapkan untuk analisis penetapan kadar parasetamol di suatu laboratorium. Sekian dari penjelasan profesional jurnal kami. Mohon terima kasih atas perhatiannya dan tidak ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.